Ya, hello guys, balik lagi di channel Farhan Gembil. Hello guys, balik lagi di channel Farhan Gembil. Hari ini kita kembali akan masih membahas tema yang sama, yaitu Spill Lohan Farhan Gembil. Ini adalah edisi kelima ya. Kali ini kita akan bahas lagi ikan gua dengan serian berbeda, dan ini jenisnya Cencu Free Marking. Nah, video kali ini juga gue bakal bahas gimana tips cara buat mencerahkan ikan. Ini kita bisa lihat ikan ini kan warnanya agak gelap ya, menghitam. Ini bisa jadi faktor memang kenyamanan ikannya sama airnya. Bisa jadi juga ikan ini punya genetik golden bass, sehingga dia ada ngeluarin tanda-tanda tuh mau mutasi. Nah, gimana soal tanda-tanda mutasi? Salah satunya ini kita bisa lihat dia di bagian dasinya sama bagian finnya itu dia mulai menghitam, badannya juga mulai menghitam. Dulu itu padahal air gua gampang banget buat bikin ikan mutasi, cuman sekarang nggak tahu nih kalau ikan mau mutasi itu biasanya kayak gini nih, agak lambat gitu guys. Oke, kita lihat dulu, kita coba pakai wayang apakah dia mau main. Nah, ini dia mentalasi udah asik sebenarnya, udah mulai berani tuh. Oh iya, seriannya ini adalah ML series 03. Jadi ini adalah hasil breedingan temen-temen gua di markas Lohan. Ini adalah seri ketiga mereka. Nah, ikan ini dari serian 03 ini ada 2 ekor yang gua simpen. 2 ekor ini punya karakter yang beda nih guys. Kalau ini kan karakternya dia FM-nya mutiaranya cenderung pasir ya, rintik bagian badannya. Nah, yang satunya lagi tuh mutiara cacing full badan. Terus yang ini kenapa masih gua rawat terus, karena lihat kuncian atasnya udah cakep ngebentuk, kuncian bawahnya juga udah kelihatan. Terus fintelnya lihat bagus, ekornya kaku, finnya kaku, jadi nggak lemes ya. Biasanya cencu itu kan kebanyakan lemes. Nah, ini alhamdulillah kaku nih. Nah, terus untuk ikan ini karakternya biasanya ini seperti cencu pada umumnya atau cencu lawas ya. Ikan ini gue yakin banget pasti bakal lebih mantap lagi nanti di size besar, di size di atas 18 cm. Ini gue yakin sih bakal asik. Makanya gue rawat terus biar gue punya lagi ikan yang gue rawat dari kecil sampai gede kayak dulu si Padi nih. Gue yakin karena ya basic bodinya oke, warnanya dia punya mutiara juga, fintel body sama kepalanya juga ada nih. Jadi kita tinggal lihat perkembangannya. Nah, ini sekarang gue mau kasih lihat ke kalian lagi gimana cara buat cerahin ikannya. Oke, gue siapin dulu, kita ambil untulan perotnya ya. Oke, sekarang udah gue masukin untulan perotnya. Jadi ada beberapa cara buat kita bisa cepat cerahin ikannya. Nah, ini salah satu cara yang biasanya kita lakuin di arena biar ikan tuh cepat cerah. Yang pertama tadi bisa kita coba mainin dengan wayang, atau yang kedua bisa kita pakai metode sama kayak video sebelumnya tuh, kita kasih cermin di depan akuariumnya nih. Atau yang ketiga kita bisa, kalau misalnya kita rawat di rumah ya, kita pakai model sekatan yang kayak gini nih. Jadi kita bisa tarik kalau misalkan nanti kita nggak ada perot atau lagi malas ngambil perot atau wayang nggak ada, ini bisa tinggal ditarik, jadi dia bisa main karena ngelihat ikan di sampingnya. Nah, ini masih belum apa ya, belum ngeliatin ke perotnya mungkin ya. Biasanya dia kalau kasih undulan gini langsung lihat perotnya main, nah warnanya langsung otomatis cerah nih. Nah, ini belum. Itu biasa cara yang gue pakai buat cerahin ikan. Nah, biasanya juga kalau misalkan udah kita kasihin ternyata dia masih belum, nggak langsung cerah ya, atau masih gini, berarti ada kemungkinan memang ikan ini ada tanda-tanda mau mutasi jadi GB atau golden bass. Ini kalau lihat sekarang dia belum sadar. Nah, ini sekarang udah baru mulai sadar.
dia baru mulai ngeliatin ke perotnya. Oke, kita lihat nanti. Nah ini kalau lihat secara langsung warnanya pelan-pelan udah mulai cerah. Oke, dia masih belum lihat juga, udah lihat tapi masih belum mau ngejar. Nah kita tambahin nih, kita coba sambil buka sekatannya ya, biar dia juga bisa lihat ikan di sampingnya. Biar mainannya dia lebih banyak. Oke, nah ini sepertinya dia lebih tertarik sama ikan di sebelahnya. Inilah basicnya lohan guys, karena dia ikan teritorial. Kalau dia ngeliat ada ikan lain di dekatnya itu, dikiranya ikan ini mau masuk ke teritorialnya dia. Jadi dia secara naluri akan marah tuh biar apa, buat ngusir si ikan lain yang ada di sekitarnya. Dulu gue pernah main tempatnya Koko Anthony Game Vlog ya, dia tuh ada pelihara ikan lohan digabungin sama arwana, terus ada beberapa ikan Oscar, banyak lah dalam satu tank 1 meter itu ada ikan lohan. Nah itu ikan lohannya itu ngerajain setengah akuariumnya guys. Jadi dia ngejagain setengah akuarium itu, kalau ada ikan yang lain ngedeketin dia langsung diusir. Bahkan ikan arwananya juga diusir sama dia. Jadi singkat ceritanya itu dulu katanya beliau itu dapat waktu beli pakan buat ikan-ikan predatornya dia, ternyata keselip ada satu ikan lohan gitu. Akhirnya dia penasaran, dipelihara, ternyata ikannya jadinya bagus. Nah kita bisa lihat ikannya sekarang udah mulai makin cerah tuh, dia udah main makin cerah, tapi lihat bagian dasinya masih hitam. Nah ini biasanya tanda-tanda dia ini ada genetik memutasi. Kalau gua sih pribadi, kalau dia mutasi jadi GB gue seneng banget, karena emang GB itu adalah salah satu lohan favorit gua ya, karena mewah banget sih kalau lohan GB itu. Tapi kalaupun dia nggak mutasi, yang penting dia bisa cerah, bersih, terus mutiaranya makin tumbuh lagi. Nah itu gue seneng banget, karena emang gue juga selain GB itu gue dulu senengnya lohan FM free marking itu guys nih. Terus ikan ini, gue kenapa ini pede banget sama ikan ini, maksudnya gue senang sama ikan ini dan yakin dia bakal bagus. Walaupun kondisi sekarang mutiaranya dia itu masih jarang-jarang, tapi calon-calon mutiara susulannya itu kelihatan banget guys. Tuh, kalian coba bisa perhatiin di bagian-bagian yang belum ada mutiaranya itu udah ada calon-calon mutiara susulannya. Jadi hologramnya itu udah ada. Termasuk di bagian kepalanya juga hologramnya udah ada tuh. Tuh, ya di atas mata tuh ada sedikit. Nah itu nanti kalau kita maksimalin lagi dia bisa maksimal guys, bisa keluar lagi. Terus di bagian mukanya juga tuh, bagian mukanya udah ada hologramnya. Jadi ikan ini gedenya ini bisa jadi cross face. Tinggal gimana treatment kita. Kalau ikan kayak gini kita nggak usah terlalu jor warna. Kenapa? Kalau nanti warnanya naik terlalu kencang, takutnya mutiaranya malah telat buat tumbuh guys. Nah ikan ini kenapa gue taruh di akuarium kecil, karena lampu tanning gue yang biasa buat tanning itu yang PLL itu lagi rusak guys. Gue belum sempet ganti. Jadi gue cuma ngandelin lampu LED biasa yang buat akuarium, buat aquascape. Nah gue taruh di akuarium ini. Nah ini adalah ikan yang gue tampilin di video sebelumnya yang kamfa tuh. Jadi gue taruh di tank kecil, terus kelilingnya itu gue kasih aluminium foil, gue kasih lampu di atas biar mereka kena lampu. Minimal ada lampu lah buat bantu naikin mutiara mereka tuh, lihat. Nah ini udah mulai cerah kan. Nah itu dia guys, spill ikan gua yang kelima, dan itulah tips buat cepat mencerahkan ikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Pokoknya kuncinya buat pelihara lohan tuh harus penuh ketekunan dan kesabaran guys. Nggak usah buru-buru, dinikmatin aja proses dalam progresnya. Mudah-mudahan ikan kita terus makin bagus guys. Thanks for watching and see you, bye bye. Dadah.